Hai guys, selamat datang di channel Miss Accounting. Udah siap belajar akuntansi hari ini? Hari ini kita mau bahas topik yang sering muncul di laporan keuangan, yaitu Cost of Goods Sold atau COGS, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut harga pokok penjualan. Pernah dengar istilahnya? Kira-kira apa sih maksudnya dan gimana sih cara ngitungnya? Yuk kita bahas dengan tuntas di video ini. Kita mulai dengan pertanyaan, apa itu Cost of Goods Sold? Jadi, Cost of Goods Sold atau biasa disingkat dengan COGS adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan buat ngasilin barang yang nantinya akan dijual ke pelanggan. Masih bingung? Oke, jadi gini. Misalnya kamu punya toko baju online nih. Nah, COGS itu termasuk biaya beli kain, ongkos jahit, perintilan-perintilan, sampai beli kemasan biar bajunya bisa dijual dengan manis sampai ke customer kamu. Atau misalnya kalau di pabrik nih, COGS itu mencakup bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya maintenance pabrik, dan juga biaya overhead pabrik seperti listrik dan sewa gudang. Nah, pada intinya, Cost of Goods Sold adalah semua biaya yang terlibat dalam proses produksi sampai barang terjual ke customer. Selanjutnya, kita mau menjawab pertanyaan, kenapa COGS atau HPP itu penting? Semuanya itu karena COGS ini langsung ngaruh ke laba kotor atau gross profit. Rumus laba kotor adalah pendapatan penjualan dikurangi COGS. Kalau COGS-nya tinggi, otomatis laba kotor jadi kecil. Sebaliknya, kalau COGS-nya rendah, laba kotor jadi lebih besar. Makanya ngitung COGS benar-benar penting karena supaya kita tahu seberapa besar keuntungan yang beneran kita dapat dari barang yang dijual. Nah, terus gimana sih caranya menghitung COGS? Rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Persediaan awal adalah stok barang yang ada di awal periode. Pembelian bersih adalah total barang yang dibeli dalam periode tersebut termasuk dengan ongkos kirim dan jika ada dikurangi dengan diskon. Persediaan akhir adalah stok barang yang tersisa di akhir periode. Cukup mudah kan ngitungnya? Seperti biasa, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh dan pembahasan. PT Contoh Jaya adalah toko sepatu yang punya data sebagai berikut untuk tahun 2024. Persediaan awal senilai 50 juta rupiah, pembelian selama tahun 2024 senilai 200 juta rupiah, dan persediaan akhir senilai 70 juta rupiah. Sekarang ayo kita hitung berapa total COGS-nya. Pertama kita masukkan nominal persediaan awal yaitu 50 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan jumlah pembelian senilai 200 juta rupiah. Dapatlah kita total persediaan senilai 250 juta rupiah. Kemudian jangan lupa dikurangi dengan persediaan akhir senilai 70 juta rupiah. Maka harga pokok penjualan atau COGS-nya adalah sebesar 180 juta rupiah. Apa arti dari nominal ini? Artinya adalah dari total sepatu yang dijual, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 180 juta rupiah untuk produksi dan pembelian barang. Siapa yang mau untung lebih besar? Pastinya semua pengusaha mau dong. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengelola nilai COGS ini dengan baik. Tapi, gimana sih cara mengelola COGS supaya laba jadi lebih besar? Berikut ini adalah beberapa tips untuk mengelola nilai COGS supaya lebih menguntungkan. Yang pertama, cari supplier yang lebih murah dengan tetap menjaga kualitas supaya bisa menekan harga bahan baku. Yang kedua, jangan lupa kontrol persediaan stok dengan efektif agar stok tidak menumpuk dan gak ada barang yang rusak atau usang. Yang ketiga, review biaya COGS secara berkala dan bandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, jadi teman-teman semuanya sekarang udah paham kan kenapa COGS ini penting banget di bisnis? COGS itu adalah biaya yang dikeluarkan buat produksi barang untuk dijual. Punya dampak langsung ke laba kotor, jadi harus dihitung dengan tepat. Kemudian, dengan mengelola COGS dengan baik, bisnis bisa lebih untung. Semoga sekarang udah gak bingung lagi ya sama yang namanya Cost of Goods Sold atau COGS atau harga pokok penjualan.
Jangan lupa buat praktek ngitung COGS dan cek laporan laba rugi biar makin paham ya. Kalau masih ada yang bingung, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.